Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ayat ke-70 ini masih terkait ya dengan ayat sebelumnya, yakni tentang perang Badar ya, di mana Rasulullah dan sahabat ya ketika itu menang. Nah, bahkan mereka memiliki sekitar 70 orang tawanan ya. Nah, tawanan perang ini diantaranya terkait surat ini adalah tentang Al-Abbas ya, Al-Abbas bin Abi Thalib. Nah, jadi Al-Abbas ini adalah paman Nabi sendiri sebenarnya ya. Nah, paman Nabi yang ketika itu dia masih kafir ya. Jadi dia ikut berperang bersama kaum kafir Quraisy. Nah, dan paman Nabi Al-Abbas ini salah satu yang menjadi tawanan perang. Nah, Al-Abbas ini kemudian dia menyatakan ya untuk menebus dirinya ya, menebus dirinya. Jadi ketika tawanan itu bisa menebus dirinya, maka dia dibebaskan. Nah, ketika itu berdasarkan ketentuan ya dari Rasulullah, ada ya kisaran biaya ya. Nah, biaya untuk menebus itu sangat besar memang ya, sangat besar. Maka paman Nabi Al-Abbas ini menyatakan, besar sekali gitu ya, saya tidak mampu, saya tidak mempunyai harta sebanyak itu untuk menebus diri saya. Nah, bahkan ketika itu ada juga 2 orang ya, kalau tidak salah keponakannya pun ya 2 orang juga mau ditebus. Nah, maka paman Nabi Al-Abbas ini menawar lah sifatnya ya, katanya saya menyatakan berislam, nah saya bersyahadat, berarti saya bisa kan, katanya tidak tanpa menebus, artinya tanpa biaya. Nah, maka ketika itu Umar marah ya. Nah, Umar langsung, siapa yang percaya dengan munafik? Nah, Umar ini kan memang orangnya tegas ya, dia tidak langsung percaya dengan keislaman. Nah, siapa yang bisa yakin artinya dengan keislaman ya? Nah, karena mungkin mau menghindar dengan tebusan, maka dia menyatakan Islam. Nah, maka ayat inilah Allah menyatakan ya apa yang ada di hati ya, termasuk hati Al-Abbas ini Allah Maha tahu, Masya Allah. Jadi ayat ini sungguh menggembirakan ya bagi Al-Abbas, karena di sini Allah jelaskan, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu. Nah, artinya di sini sebenarnya Allah membongkar ya, hatinya itu memang murni beriman ya. Niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik. Nah, bahkan Allah menjanjikan kalau imannya itu benar-benar ikhlas ya, bukan munafik ya, Al-Abbas ini keislamannya benar, maka kata Allah, tebusan itu nantinya bahkan akan Allah ganti. Nah, jadi memang kewajiban menebus itu tetap diberlakukan ya, menebus dengan sekian harta yang sangat banyak ya. Nah, bahkan kata Allah nanti Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan bahkan dijanjikan Allah akan mengampuni kamu. Nah, luar biasa, ini ayat yang sangat membahagiakan ya oleh Al-Abbas. Bahkan kata Al-Abbas, dengan ayat ini aku tidak peduli mau menebus sebanyak apapun, kalau aku punya harta aku serahkan. Karena di sini yang lebih membahagiakan aku adalah janji Allah ini, bahwa Allah akan memberikan ampunan. Nah, Masya Allah. Jadi kita belajar dari sini ya, bahwa Allah mengetahui isi hati kita. Jadi yang terpenting ya dalam beriman itu benar-benar kita tulus ya dari hati kita. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, yang dilihat Allah adalah hati kita. Nah, sementara zahirnya itu
ya manusia yang menilai ya, tetapi yang terpenting di sini bagaimana Allah meridai kita. Nah, Allah ridha itu ketika hati kita memang ikhlas ya, hanya mengharap ridha Allah. Nah, itulah yang selalu kita upayakan dalam setiap amal soleh. Syarat pertama itu adalah ikhlas ya, semata-mata hanya meraih ridha Allah. Nah, maka di sini ketika Al-Abbas ini menyatakan saya tidak punya harta sedikit pun. Nah, maka Rasulullah mendapat kabar ya dari Allah bahwa Al-Abbas ini ternyata punya harta simpanan. Nah, yang tahu hanya dirinya dan istrinya ya. Ummu Fudail ya, kalau tidak salah Ummu Fadil atau Ummu Fudail nama istrinya itu. Maka Rasulullah sampaikan, aku tahu kamu mempunyai harta. Ketika itu kamu dengan istrimu menyimpan harta tersebut. Nah, Rasulullah menyampaikan semacam disembunyikan gitu ya, entah di bawah tanah entah di mana. Rasulullah tahu kamu menyembunyikan harta yang ketika itu kamu menyatakan kepada istrimu kalau kamu meninggal harta ini untuk anak-anakmu. Nah, lalu Al-Abbas ini langsung ya, Masya Allah, dia bilang, ini yang tahu cuma aku dan istriku, tapi kamu Muhammad tahu. Mulai sekarang aku benar-benar yakin akan kerasulanmu, karena yang tahu itu hanya aku dan istriku, katanya. Sementara dari mana kamu tahu kalau kamu bukan Rasul Allah ya? Nah, akhirnya semakin yakinlah Al-Abbas ini untuk berislam, semakin mantap akan kebenaran ya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya baiklah, katanya, aku akan serahkan hartaku untuk menebus diriku dan tadi ya ada 2 keponakan. Maka akhirnya bebaslah dia ya, Al-Abbas ini. Nah, ternyata setelah dia bebas ya, dia bergabung ya dengan pasukan Islam ya di Madinah. Dan sampai suatu waktu akhirnya Al-Abbas ini ikut dalam peperangan, kalau tidak salah di Bahrain ya. Rasulullah itu mendapatkan ghanimah ya, harta rampasan perang yang sangat banyak sampai menumpuk itu ya di Masjid Nabawi ya di Madinah itu. Maka kata Rasulullah, setelah sholat nanti kita akan bagi-bagi itu harta rampasan perang yang menggunung. Nah, Masya Allah, jadi tidak ada yang berani mengambil ya, padahal ditinggal sholat, harta tumpukan emas macam-macam ya, permata segala macam. Nah, setelah selesai sholat maka Rasulullah bagi-bagi ya sesuai dengan ketentuan Allah, di mana Rasulullah mendapat 1/5 ya, dan lain-lainnya dibagi sesuai dengan petunjuk ya dari Allah. Sampai Rasulullah akhirnya menyuruh Al-Abbas ini, silahkan kamu ambil sebanyak-banyaknya harta rampasan itu semampu kamu. Nah, akhirnya sampai Al-Abbas ini mengambil bajunya ya, dibuka, emas segala macam itu dia angkut ya pakai bajunya sampai keberatan. Nah, sampai dia bilang, tolong Muhammad bawakan ini, aku mau bawa sebanyak ini, katanya. Maka kata Rasulullah, sudah, kamu bawa saja semampumu, tidak boleh minta bantuan orang lain. Nah, jadi saking banyaknya ya harta rampasan itu, tapi Rasulullah syaratkan boleh membawa sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan, artinya nggak boleh minta bantuan orang lain ya untuk membawanya. Nah, maka inilah tadi janji Allah ya, sesuai dengan ayat 70 ini, dia akan memberikan yang lebih baik ya dari apa yang diambil. Jadi bahkan itu sekitar bisa membeli 20 orang budak ya, kemudian beberapa macam lagi dia bisa mendirikan usaha yang akhirnya dia kaya raya ya dengan harta rampasan perang tadi. Nah, inilah benar ya janji Allah, ketika kita sungguh-sungguh ya beriman, bertakwa di jalan Allah, maka segala harta, segala pengorbanan ya, jiwa, raga kita, harta kita untuk di jalan Allah ini, maka janji Allah akan diganti bahkan yang lebih baik. Nah, jadi kita tidak perlu ragu ya ketika bersedekah, ketika melakukan kebaikan ya, apapun itu, baik berupa tenaga, pikiran ya, harta, jiwa ya, semua itu akan dibalas Allah dengan kebaikan yang akan lebih banyak lagi. Nah, itu janji Allah. Bahkan Allah akan menjanjikan ampunan. Nah, inilah sebaik-baik ya, sebaik-baik balasan ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, maka inilah tadi ayat 70 ya terkait cerita keislaman Al-Abbas ini. Nah, kemudian di ayat 71, wa yuridu khiyanataka faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah, maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.
Nah, jadi ini juga meredam tadi ya sahabat-sahabat yang ragu-ragu ya tentang keislaman para tawanan tadi. Maka kata Allah tidak perlu khawatir ya, kalaupun tawanan itu berdusta keislamannya, mau berkhianat, maka Allah Maha tahu ya, Allah lah yang di sini akan membalas ya pengkhianatan mereka. Nah, jadi sebenarnya kita cukuplah ya apa yang mereka akui secara zahir. Masalah perkara hati ya, misalnya nih ada orang berbuat salah dengan kita, lalu dia minta maaf sungguh-sungguh misalnya, ya cukuplah kita memaafkan ya, tidak perlu kita mau tahu hatinya seperti apa, itu tidak perlu, itu urusan Allah ya. Di sini kata Allah, perkara mereka nanti mau mengkhianatimu, ini Allah di sini Maha tahu. Nah, jadi hati-hati sekali ketika ya berkhianat ini dalam artian luas ya, termasuk umat Islam yang saat ini ya banyak melakukan maksiat-maksiat, melakukan kecurangan, penipuan ya, segala macam kemaksiatan, maka Allah akan memberikan kekuasaan. Nah, jadi kalau umat Islam ini sudah banyak bermaksiat ya, mendominan ya, maksiat di suatu daerah, di suatu negeri ya, di suatu negara, maka akhirnya Allah yang akan menghancurkan negara tersebut ya, dengan memberikan kekuasaan kepada orang yang bisa jadi jahat ya. Jadi akhirnya dikuasai oleh orang-orang jahat ya. Jadi kita hati-hati sekali ya di Indonesia ini, kalau kita membiarkan ya kemungkaran, maka akhirnya Allah akan menghancurkan ya negara tersebut ya, akibat banyaknya kemaksiatan itu. Maka kita tidak boleh tinggal diam ya, minimal sekali ya kita minimal lingkup diri kita ya, keluarga kita, untuk sungguh-sungguh berpegang teguh ya kepada tali agama Allah. Minimal mengatur diri kita saja ya, bagaimana hari ini, detik ini kita tidak bermaksiat ya, karena maksiat itulah tadi yang mengundang kemurkaan Allah. Nah, lebih baik lagi kalau kita bisa juga mewarnai lingkungan kita ya, anak-anak kita, keluarga kita, untuk menjauhi maksiat ya, sungguh-sungguh mentaati Allah. Kemudian juga lingkungan masyarakat kita, dan mudah-mudahan seluruhnya ya, tentunya kita berharap seluruh masyarakat Indonesia ini, khususnya yang Islam ya, sungguh-sungguh beriman, bertakwa, maka itulah yang akan memberikan keselamatan ya, kebahagiaan dunia akhirat. Tapi ya kalau tadi banyak kemaksiatan merajalela, itulah yang terjadi, Allah akan memberikan pemimpin yang zolim ya kepada suatu masyarakat tersebut. Jadi baik buruknya pemimpin ya, itu juga tergantung kita sebenarnya. Kita tidak boleh serta-merta menyalahkan terus ya, sementara kita sendiri suka bermaksiat ya, kemudian kita sendiri membiarkan kemungkaran. Nah, inilah yang terjadi ketika kemungkaran tadi ya, ketika pengkhianatan. Nah, jadi berkhianat ini artinya menyalahi ya perintah Allah, melakukan maksiat, melakukan dosa. Inilah yang mengundang kemurkaan Allah, yang akhirnya kehancuran ya sebuah negeri itu karena kemaksiatan yang merajalela. Kita bisa melihat ya akhir-akhir dari suatu negeri yang hancur. Nah, dulu diceritakan di Bosnia ya, zaman dulu itu kan ya, Bosnia itu benar-benar hancur juga. Ternyata walaupun dulu Bosnia itu kan keislamannya ya, zaman sebelumnya itu bagus ya masyarakatnya, tapi lama-lama karena menjauhi Al-Quran ya, jauh dari ibadah, akhirnya sampai di masjid-masjid itu ditemukan minuman keras segala macam ya. Itulah yang terjadi, akhirnya mereka dijajah habis-habisan, hancur begitu ya. Nah, jadi kita di sini pentingnya memahami untuk bersungguh-sungguh mentaati Allah, menjauhi maksiat. Karena kemaksiatan inilah yang akhirnya mendatangkan kemurkaan Allah ya, mendatangkan akhirnya musibah bagi suatu negeri. Nah, jadi kita belum terlambat ya, setiap ada kesempatan marilah kita sama-sama ya untuk saling mengingatkan, sungguh-sungguhlah kita bertakwa, sungguh-sungguhlah kita memerangi hawa nafsu kita untuk tidak ya menggunakan umur kita ini pada hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang Allah murkai. Nah, hal-hal yang mubah saja yang tidak bermanfaat itu kita usahakan jauhi. Nah, itulah tanda muslim yang kuat ya, ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, bisikan-bisikan nafsu kita untuk misalnya kita tidak membuka hal-hal yang negatif ya, kemudian menonton hal-hal yang negatif ya. Bagaimana kita senantiasa melawan ya keinginan hawa nafsu kita, jangan sampai kita menurutinya. Nah, kita alihkan. Nah, sama-sama nonton YouTube misalnya, carilah kita kajian misalnya. Sama-sama lihat IG, lihat yang kajian, masih banyak yang positif ya. Nah, itulah perjuangan kita setiap saat ya, bagaimana kita bisa memenangkannya.
tentunya keimanan inilah modalnya ya. Ketika iman kita kuat, maka kita bisa berperang melawan hawa nafsu kita, bisa membentengi diri kita. Dan itulah anugerah Allah yang terbaik ya, ketika Allah memberikan karunia untuk kita dimudahkan melakukan ketaatan. Nah, sementara kalau kita kok mudah sekali ya melakukan kemaksiatan, sukanya nonton yang gibah misalnya, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, habis 1 jam 2 jam misalnya kita di medsos ya, padahal kita bisa tilawah 1 jam itu bisa dapat 1,5 juz, 1,5 juz ya kalau lancar ya. Nah, betapa ruginya ya hari-hari kita misalnya sibuk hanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang berdosa. Berarti itulah tanda kelemahan iman kita. Nah, kalau kita sadar iman kita sedang lemah, berarti kita sedang sakit ya jiwanya. Nah, jangan kita hanya sakit fisik saja buru-buru berobat ya, tapi harusnya penyakit hati inilah yang harus segera kita taubati. Segeralah kita beristighfar, segera berwudu, sholat ya, memohon pertolongan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak istighfar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir ya. Jadi memang setiap saat kita tidak pernah lepas ya dari godaan hawa nafsu kita sendiri maupun bisikan setan. Nah, jadi disinilah makna ya dari ayat ini. Jangan pernah kita menuruti pengkhianatan ya, nafsu tadi ya, ingin melakukan kemaksiatan, karena itulah yang akan mengundang tadi ya musibah maupun kemurkaan Allah. Baiklah, di ayat selanjutnya ayat 72. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah setelah berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah sikap yang harus kita ambil ya. Contoh sikap yang diambil kaum muslimin yang ada di Madinah, yaitu kaum Ansor ya. Mereka diperintahkan Allah di sini ya untuk menolong orang-orang yang berhijrah ya, orang-orang dari Mekah yang beriman, kemudian mereka kan berhijrah ya ke Madinah. Nah, bahkan dengan harta dan jiwanya ya, hanya niatnya semata-mata meraih ridha Allah, artinya yang berhijrah di jalan Allah. Maka di sini Allah perintahkan ya, kalau ada yang datang ya, misalnya ke Indonesia ya, seperti kita lihat banyak ya Muslim Uighur yang mereka itu mengungsi ya sampai ke Aceh ya, banyak mendarat di Aceh itu kapal-kapal kecil, masya Allah. Jadi ternyata di sana ya bagus ya sambutan masyarakat Aceh itu, mereka memberikan tempat tinggal ya, memberikan bantuan. Nah, inilah sebagaimana yang dicontohkan ya pada zaman Rasulullah. Kaum Ansar juga seperti itu ya, ketika orang-orang muslim ya, kaum muhajirin yang berhijrah ke Madinah, maka mereka berikan di sini tempat tinggal ya, kediaman, kemudian juga
pertolongan. Nah, bahkan kita ingat ya cerita yang Masya Allah ya, ketika Abdurrahman bin Auf ya, beliau itu memang saudagar yang kaya raya ya di Mekah. Nah, namun ketika berhijrah tidak ada satupun harta yang beliau bawa ya, karena kalau membawa harta itu jangankan nggak bisa hijrah ya, nyawa taruhannya. Jadi orang kafir itu tidak mau sedikit pun ya kalau sampai yang berhijrah itu bisa membawa harta. Nah, mereka akan biarkan ya orang-orang Islam itu berhijrah kalau dengan tanpa membawa harta. Nah, jadi kalau mereka pergi dengan hanya baju di badan, tidak membawa apapun, mereka silahkan gitu ya, mereka nggak peduli. Nah, tapi kalau sampai membawa harta itu tidak mungkin bisa hijrah. Nah, itulah yang terjadi. Orang-orang Islam ya, kaum muhajirin yang berhijrah itu benar-benar mereka dengan tidak membawa apapun ya ke Madinah, termasuk Abdurrahman bin Auf yang terkenal sangat kaya raya, sedikit pun hartanya tidak ada yang dia bisa bawa ya ke Madinah. Nah, dengan kondisi yang tidak ada berharta, tidak ada perbekalan apapun, maka kita ingat ceritanya ya, salah seorang muhajirin itu yang bahkan menawarkan ya, silahkan, dia kaya ya, banyak rumahku, kamu pilih saja mau ambil rumahku yang mana. Nah, Masya Allah luar biasa ya, kaum Ansar ini baiknya luar biasa. Bahkan katanya, mulai hari ini kamu menjadi saudaraku, sekarang kamu silakan pilih, aku punya banyak istri. Nah, kamu mau istriku yang mana, nanti aku ceraikan. Nah, Masya Allah, bahkan dia rela ya, istrinya itu kalau mau diambil, dia akan ceraikan, mau yang mana, dia bilang, Masya Allah. Tapi itulah juga ya, kaum muhajirin ini luar biasa juga, mereka orang-orang yang luar biasa baiknya. Mendapat tawaran seperti itu, bukannya mengambil kesempatan, tapi justru aku tidak perlu semua itu, kata Abdurrahman bin Auf. Terus kamu mau apa? Apapun aku akan berikan, katanya. Namun Abdurrahman bin Auf hanya minta, aku cuma minta tunjukkan di mana pasar. Masya Allah ya ibu-ibu. Jadi tidak ada sedikit pun dia juga mengambil ya harta maupun wanita yang ditawarkan ya. Dia hanya minta, tunjukkan aku di mana pasar sih di Madinah ini. Nah, akhirnya cuma itu yang dia minta ya. Setelah ditunjukkan pasar, kembalilah Abdurrahman bin Auf ternyata menjadi saudagar kaya kembali ya, dengan keahliannya berdagang ya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini ceritanya lucu ya ibu-ibu, karena dia mendengar ya orang yang berharta itu masuk surga merangkak ya, dia sedih. Nah, dia pengen miskin ya, dia bilang, aku nggak mau tuh jadi orang kaya, kalau begitu aku pengen cepat masuk surganya, karena kan memang lama ya hisapnya ya, kalau punya harta dari mana hartanya, digunakan untuk apa ya. Maka tadi kata Rasulullah seperti orang merangkak ya, akhirnya dengan banyaknya harta, maka dia pengen miskin. Nah, sampai dia itu suatu hari saking dia pengen rugi ya, dia beli semua kurma-kurma tuh ya, yang kurma-kurma, akhirnya mau dia bagaimana caranya dia mau jual rugi gitu ya. Nah, tapi ternyata dia beli kurma-kurma busuk ya. Kurma-kurma busuk itu dia beli biar habis lah hartanya katanya. Habis itu juga dia nggak akan dipakai lagi kan kurma busuk. Namun ternyata tiba-tiba datang ya pedagang dari daerah lain, kalau tidak salah Yaman ya, justru mencari kurma busuk. Nah, ternyata katanya kurma busuk itu obat suatu penyakit. Masya Allah, justru akhirnya dibeli mahal berkali-kali lipat ya. Nah, jadi dia ini adalah orang kaya yang gagal miskin ya, tidak bisa miskin. Ternyata memang takdirnya ya menjadi orang kaya. Namun itu tadi ya gambaran Masya Allah ya, sahabat baik kaum muhajirin maupun ansor ya, sifat-sifat mereka luar biasa ya, menjadi keteladanan yang patut kita teladani di sini ya. Bagaimana tadi ketika ada orang yang beriman sungguh-sungguh ya berhijrah, maka kita wajib memberikan pertolongan ya. Nah, kemudian bahkan Allah perintahkan di sini mereka satu sama lain saling melindungi ya. Jadi menganggap tadi sebagaimana saudaranya sendiri. Bahkan di dalam Islam ya, persaudaraan Islam ini bahkan lebih kuat daripada pertalian darah ya, karena persaudaraan Islam inilah yang nanti akan mengumpulkan ya kembali di surga. Nah, Masya Allah ibu-ibu, di sisi Allah ya, persaudaraan kita karena Allah justru ini akan lebih kuat ya, sampai ke surga akan bertemu. Sebaliknya ya, kalau persaudaraan darah ya seperti Abu Lahab ya kan ya, Abu Lahab itu kan paman Nabi ya, adiknya saudaranya Abdullah ya, orang tua Nabi, sama-sama anak Abu Thalib. Namun tidak membuat ya bisa masuk surga ya, karena kekafirannya, sikapnya yang memusuhi Rasulullah ya, karena dia tidak beriman. Nah, walaupun paman ya, dekat sekali kalau kita ya, paman kandung ya dari Rasulullah, namun tidak membuat dia menjadi ahli surga. Namun sebaliknya ya, ketika persaudaraan karena Islam
inilah yang mengekalkan ya, yang bisa saling memberi syafaat, bisa saling menolong. Karena itu salah satu ya cara kita menguatkan iman, sering-seringlah kita ya bersama-sama berkumpul ya di majelis ilmu, kemudian di majelis yang karena Allah semata, karena persaudaraan Islam. Nah, inilah nanti yang akan bahkan sama-sama saling melindungi sampai ke akhirat. Nah, namun di sini Allah jelaskan ya, terhadap orang yang belum berhijrah. Nah, jadi kalau ada orang Islam tadi yang di Mekah ya tidak mau berhijrah dengan alasan apapun, maka tidak wajib ya di sini bagi orang Islam untuk memberikan pertolongan. Nah, jadi kalau misalnya ya mereka tetap di Mekah ya tidak berhijrah, maka tidak ada kewajiban di situ untuk memberikan pertolongan ya. Nah, kemudian kata Allah juga di sini di tadi ya di ayat 72, kalau kecuali, nah di sini misalnya orang-orang kafir, orang-orang muslim yang ada di Mekah tadi misalnya mengirim utusan minta tolong ya. Nah, kalau sudah meminta tolong ya karena mungkin sangat gawat, misalnya seperti di Palestina ya, kita sekarang melihat bagaimana kadang mereka diserang ya kaum Israel. Nah, ketika mereka minta pertolongan, maka kita wajib sebenarnya ya untuk berusaha menolong dengan segala kemampuan kita, baik harta ya, baik kalaupun jiwa. Nah, kita pernah dengar ya orang-orang Palestina itu menyatakan bahkan sebenarnya kalau masalah jiwa itu ya mereka tidak perlu ya, yang mereka perlukan memang tadi support ya berupa harta ya untuk bagian peralatan perang, untuk bahan makanan. Karena kalau masalah jiwa itu ya mereka benar-benar ingin ya yang bisa berperang di sana tuh yang benar-benar punya kekuatan iman. Jadi mereka tidak sembarangan ya menerima orang-orang mau datang ke Palestina berjuang. Nah, saya ingat itu ya yang di mereka loloskan boleh ke sana itu yang hafal Quran ya, orang-orang yang ahli ibadah, yang punya kemampuan perang misalnya, punya kompetensi yang luar biasa syaratnya ya. Mereka nggak mau sembarangan ya, karena kalau orang-orang yang ya sholatnya aja masih bolong-bolong misalnya, apalagi hafal Quran jauh-jauh ya, itu bukan mendatangkan pertolongan, bisa jadi nanti menjauhkan dari pertolongan Allah ya, ketika apalagi kalau niatnya bukan ikhlas karena Allah. Jadi makanya mereka bilang kami sebenarnya tidak perlu kalau harus datang ke sini gitu ya menolong, cukuplah bantu didoakan, kalau memang mau memberi bantuan silahkan gitu ya berupa harta, karena itu yang lebih mereka perlukan ya. Nah, itulah gambarannya. Jadi ketika mereka minta pertolongan, apa yang mereka butuhkan, maka disitulah kita juga wajib ya untuk menolong. Nah, jadi kita tidak bisa tinggal diam ya ketika melihat umat muslim ya dimanapun. Tapi kalau dalam Islam sendiri, kalau yang wilayahnya berdekatan, maka itu wajib ain ya. Kalau secara umum wajib kifayah, artinya harus ada memang yang menolong mereka, tapi yang prioritas itu yang berdekatan wilayahnya misalnya dengan Palestina. Nah, itu mereka wajib untuk datang menolong ya. Kalaupun yang jauh seperti kita, maka kita harus minta informasi apa yang bisa kita bantu ya, seperti itu. Tidak dengan tanpa perhitungan tadi asal datang begitu, tidak ya. Jadi benar-benar Islam itu sangat menghargai ya jiwa. Nah, bahkan di dalam Islam ketika membunuh satu jiwa tanpa hak. Nah, jadi kalau ada membunuh tanpa hak ya menurut Islam, maka itu kata Allah sama dengan dosanya membunuh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, dosanya sangat besar. Jadi Islam itu sangat menghargai ya nyawa. Nah, nyawa seorang muslim itu sangat besar di sisi Allah. Makanya orang yang bunuh diri itu kan dalam Islam neraka jahanam ya, Allah murka sekali. Karena Allah sangat menghargai ya setiap makhluk yang Allah ciptakan, terkhusus manusia. Nah, karena itu jangan sampai ya kita merasa ini diri kita sendiri, enak aja kita merusak diri kita ya dengan misalnya narkoba gitu ya, dengan hal-hal yang buruk. Karena kita diperintahkan juga berbuat baik ya terhadap ciptaan Allah ini berupa diri kita, harus jaga kesehatan ya. Jaga supaya kita bisa kuat ibadah, kan itu tujuannya ya. Nah, demikian tadi ayat 72 ini terkait sikap umat Islam terhadap orang-orang muslim ya di belahan manapun. Ketika ada yang berhijrah, maka tadi dibantu, wajib kita menolong, melindungi. Kemudian di ayat 73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir.
Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Nah, artinya di sini Allah bongkar ya, orang-orang kafir itu mereka bersatu padu ya, saling melindungi. Maka jangan sampai justru kita ya, umat Islam ini berpecah belah, justru saling menghancurkan misalnya ya. Nah, maka kata Allah kalau yang seperti itu terjadi, maka Allah akan mendatangkan kekacauan dan kerusakan yang sangat besar. Nah, artinya kita di sini sebagai umat Islam disuruh bersatu padu ya. Jangan karena perbedaan mazhab ya, kita langsung saling bermusuhan. Karena banyak ternyata ya masyarakat awam itu yang tidak paham ya, seperti kejadian kemarin, beda sholatnya. Kamu Islam apa? Islam NU atau Islam Muhammadiyah katanya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam Islam ya, perbedaan masalah furu atau cabang, bukan masalah akidah, itu dibenarkan ya, silahkan saja ya. Tidak boleh saling menyalahkan, apalagi sampai terjadi pertengkaran. Nah, yang berbeda itu kalau dia sudah kafir ya, atau tadi Islam yang sesat, seperti yang terang-terangan ya, terang-terangan sesat ya, menyatakan misalnya ada nabi lain, atau misalnya seperti Syiah itu ya. Nah, itu yang sudah dinyatakan sesat oleh ulama, maka itulah yang artinya bukan Islam sebenarnya ya. Kalau di dalam Islam kalau sudah ada kesesatan yang nyata seperti itu, apalagi dinyatakan sudah sesat ya, seperti Ahmadiyah dulu juga sudah ada fatwanya ya, sesat oleh MUI ya, maka ya itu yang bukan wilayah kita untuk bekerja sama. Tapi selama dia mau dia Salafi, misalnya mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau apapun ya, selama dia syahadat benar ya, ibadahnya saja yang beda-beda, kadang cara apa namanya, ada yang kunut ada yang tidak misalnya, atau cara lain-lainnya, itu tidak masalah ya, kita harus tetap bersatu. Nah, karena ini yang terjadi kata Allah ya, ancaman Allah kalau kita tidak mau saling melindungi, berpecah belah, tidak mau bersatu, maka yang terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar. Nah, itulah yang menghancurkan umat Islam kalau kita saling berpecah hanya gara-gara beda sholat, kunut tidak kunut, misalnya beda hari tadi ya, beda hari Idul Fitri, Idul Adha gitu ya, itu bukan masalah akidah yang utama, jadi itu tidak boleh yang menjadikan kita berpecah belah. Nah, jadi inilah ya tuntunan dari Allah, kalau umat Islam ini mau selalu mendapatkan keberkahan, kedamaian ya, perlindungan Allah, maka harus berusaha bersatu, saling melindungi ya. Jangan justru saling serang menyerang dan seterusnya. Karena justru orang-orang kafir itu mereka kuat sekali persatuannya ya untuk memusuhi umat Islam. Nah, kemudian di ayat 74, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia. Nah, inilah Allah memberikan ya kaum yang benar-benar Allah ridhoi, Allah berikan ampunan, bahkan Allah limpahkan rizki ya, nikmat yang sangat mulia, adalah tadi orang yang mau berhijrah ya, beriman, berhijrah, mau berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang juga mau memberi tempat, yang mau menolong ya orang-orang yang berhijrah tadi. Nah, jadi kalau kita artikan sekarang hijrah dalam arti luas ya, maka kita harus saling mendukung, saling mensupport ya, ketika ada misalnya teman kita mau bertobat ya, dulunya dia mungkin tidak mau peduli dengan agama, kemudian dia mau bergabung bersama kita, misalnya mau mendekatkan diri kepada Allah ya, maka kita harus terima dengan senang hati ya, kita support, kita tolong bagaimana sama-sama bisa istiqomah. Nah, itulah sebaik-baik ya di sini
hamba Allah yang Allah akan janjikan tadi berupa ampunan, rizki, dan nikmat yang mulia. Nah, kalaupun orang-orang yang masih tersesat ya, maka kita doakan, jangan juga kita membencinya ya, justru kita kirimlah doa semoga mendapatkan hidayah ya, bukan justru kita memusuhinya, kita merasa lebih baik misalnya, merasa terus kita menjaga jarak, tidak mau ini. Justru kata Siti Aisyah ya, istri Rasulullah, yang buruk itu adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, jadi kalau kita ada merasa ya, hati kita merasa lebih baik dari orang lain, justru kitalah yang buruk. Nah, jadi jangan pernah ada perasaan begitu ya muncul, merasa kita lebih baik, merasa kita lebih soleh gitu ya, soleha. Justru kata Aisyah tadi ya, di dalam hadis itu justru itulah yang buruk. Jadi kalau ada merasa kita hebat, merasa kita baik, segeralah kita istighfar ya, kita ingat lagi kita ini tidak ada apa-apanya, segala kebaikan yang kita lakukan itu hanya karena karunia Allah. Kalau bukan karunia Allah, kita juga tidak akan mampu ya melakukan kebaikan tersebut. Nah, Masya Allah, jadi janji Allah orang yang saling tolong menolong dalam kebaikan tentunya ini ya, orang yang mau baik dan ada juga yang menyambut ya, maka mereka ini golongan terbaik yang akan dijanjikan ampunan dan rizki serta nikmat yang mulia. Nah, Masya Allah ya, inilah gambaran masyarakat yang baik ya. Jadi kalau selama umat Islam ya, kita berhati-hati ya, jangan karena gara-gara beda calon presiden misalnya sudah di medsos itu perang ya. Ya selama dia masih Islam ya, kita saling mendoakan ya, kita saling berusaha yang terbaik, berikhtiar yang terbaik ya. Maka jangan pernah kita bermusuhan, berpecah belah ya. Kita ingat, perpecahan itulah yang membawa tadi kerusakan ya, membawa kekacauan ya. Kemudian di ayat terakhir ya, 75, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ayat ini menjelaskan tadi ya, bahwa orang-orang yang mau berhijrah kemudian berjihad bersama-sama tadi ya, maka itulah satu golongan, nanti disatukan Allah ya dalam golongan orang-orang yang Allah ridai. Adapun kerabat ya, itu haknya hanya masalah waris. Di dalam tafsir dijelaskan ya, kalau masalah warisan itu memang haknya kerabat. Tapi kalau masalah tadi ya, keutamaan ya, bahkan janji Allah ampunan dikumpulkan di surga, itu adalah orang-orang yang sama-sama ya, sama-sama berpegang teguh kepada tali Allah, sama-sama beriman, sama-sama berhijrah, sama-sama berjihad, sama-sama berusaha istiqomah ya, bersatu padu dalam keislaman. Itulah yang justru hubungan yang lebih baik, yang kekal tadi sampai ke surganya Allah. Adapun hak kerabat ya, saudara itu ya haknya hanya sampai waris tadi ya. Kalau waris mewarisi itu sesuai aturan di dalam Islam itu sudah sangat jelas ya. Nah, itulah tadi panduan ya dari Allah, bagaimana kita di sini jangan sampai ya karena beda suku kadang ya, kemudian kita hanya mau berkumpul dengan sesama suku, misalnya sesama yang kaya-kaya misalnya. Kan banyak ya sekarang itu bikin geng-geng ya. Nah, kalau gengnya sosialita gitu ya. Nah, atau misalnya karena kesukuan, itu justru Allah murka ya kelompok-kelompok seperti itu kalau niatnya tadi untuk berbangga-bangga, untuk sombong-sombong ya. Nah, jadi hati-hati sekali, karena yang Allah ridai itu adalah persatuan karena tadi dasarnya beriman yang pertama. Kemudian tadi dia berhijrah, artinya bisa arti luas ya, artinya benar-benar dia meninggalkan kemaksiatan, bersama-sama ingin menjadi orang yang bertakwa ya. Kemudian bersama-sama berjihad, artinya bersungguh-sungguh di jalan Allah ini, berusaha sama-sama istiqomah ya sampai akhir. Nah, itulah dasar-dasar ya kalau kita mau membuat suatu
pertemanan itu yang terbaik ya, karena Allah. Nah, cinta karena Allah itulah yang akan mengekalkan dan bahkan mendatangkan manfaat, bukan hanya di dunia, bahkan akan mendapatkan kesempatan ya saling memberi syafaat nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu untuk tadabbur kita pada hari ini. Masih ada waktu kurang lebih 6 menit.